Salam pelajar. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi normal. Nah, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 6, ini anggota kelompok kami, dan selamat menyaksikan videonya. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan dengan pengertian dari distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Abraham de Moivre lah yang memperkenalkan tentang distribusi normal untuk pertama kali di dunia dalam suatu artikel miliknya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk n atau besar. Selanjutnya, mari mempelajari simbol-simbol yang ada pada distribusi normal. Di sini ada pi konstanta dengan nilai 3,14159, ada e bilangan eksponensial, ada mu, rata-rata, ada simpangan baku, data berdistribusi normal. Dan di sini juga ada rumusnya di sebelah kanan yang di kotak-kotak putih ini, bisa dilihat sendiri. Nah, nanti akan kita cari apa itu nilai Z. Nah, terus saksikan video ini biar kalian tahu bagaimana menghitung nilai Z yang akan digunakan pada pencarian distribusi normal ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari distribusi normal. Yang pertama, mempunyai sebuah parameter mu dan torsinya lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kedua, kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Keempat, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Nah, selanjutnya ada 5, 6, dan 7. Bisa dilihat dan dibaca sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah tabel digunakan pada distribusi normal standar. Untuk P, X kurang dari X atau dapat digambarkan dengan luas kurva normal standar dari X sama dengan minus tak terhingga sampai dengan X sama dengan X. Jadi bisa dilihat tabelnya dan dibaca lagi untuk distribusi normal. Tips: pada tabel di atas terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. 1. Perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56, maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,5. 2. Perhatikan pada baris awal, carilah nilai 0,06. 3. Tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, suatu jenis laki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Hati-hati ya, di situ sudah tertera berdistribusi normal. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah kita akan menganalisis dulu apa yang sudah diketahui di soal. Nah, kalau untuk mu itu sudah pasti rata-rata ya teman-teman. Jadi rata-ratanya atau mu-nya itu sama dengan 3 tahun atau 3. Nah, untuk di situ sudah ada dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jadi sudah jelas tahunnya itu 0,5. Nah, untuk variabel acaknya atau X-nya di situ diminta akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi X-nya sama dengan 2,3. Nah, yang ditanya adalah P X kurang dari 2,3. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan mentransformasikan bentuk X ke bentuk baku Z. Nah, sudah kita tahu bukan yang di depan tadi, bentuk bakunya Z itu Z sama dengan bla 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 ya. Ini kita masukkan saja data yang sudah kita dapat tadi. 2,3 X-nya kita masukkan, min mu nya tadi 3, per tahunnya tadi 0,5. Hal
Hasilnya yaitu min 1,4. Setelah didapat bentuk baku Z sama dengan min 1,4, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam bentuk rumus, yaitu Px kurang dari 2,3 sama dengan Pz kurang dari sama dengan min 1,4. Kenapa diganti? Karena tadi sudah kita transformasikan dari bentuk X ke bentuk Z, jadi kita pakai yang bentuk bakunya, yaitu bentuk baku Z. Kita masukkan saja. Terlebih dahulu kita akan lihat tabelnya. Untuk Z kurang dari sama dengan min 1,4, langkah pertamanya yaitu kita akan lihat kolom pertama, yaitu kolom Z. Kita cari yang 1,4. Sudah didapat bukan itu yang ada kotak merah? Itu tabel kolom untuk mencari digit A, B. Nah, untuk yang baris atas 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu untuk mencari digit ke C. Kan digitnya itu ada A, B, C. Kenapa kok sampai C saja? Karena cuma dibulatkan sampai 2 angka. 2 angka di belakang koma ya. Nah, karena berhubung itu 1,4, jadi untuk kolomnya sudah dapat 1,4, kita kasih tanda, dan untuk yang barisnya itu kita pakai yang 0. Kenapa? Karena di belakang 4 sudah tidak ada angka lagi, jadi kita pakai yang 0, kita kasih tanda. Nah, sudah ketemu kan itu yang saling tegak lurus dengan 1,4, yaitu didapat 0,4192. Nah, itu kita masukkan ke P0 kurang dari sama dengan Z kurang dari Z lebih dari sama dengan 0. Maaf, Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,4. Tinggal kita masukkan, yaitu 0,5 dikurangi tadi yang angkanya sudah ketemu, yaitu 0,4192. Hasilnya yaitu 0,0808. Untuk gambar luas daerahnya itu kita pakai yang min, karena di situ tadi disebut Z kurang dari sama dengan min 1,4, jadi yang diarsir itu sebelah kiri min 1,4 karena kurang dari. Otomatis yang lebih kiri dari 1,4 itu akan lebih kecil. Jadi peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Sekian, semoga video ini bisa bermanfaat untuk tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa.